Lu gimana caranya lu survive? Gue tanya ke sobat gue si Oni. Dia jawab kalau dia di kelas sama luar kelas punya circle lain. Well, itu salah satu cara untuk menghalau bullying sih. Cari circle lain di luar circle yang ganggu kita. Cerdas juga si Oni. Kalau di luar kelas bagus sih. Tapi kalau yang di dalam kelas gimana dah? Atau bisa cepu dong? Gue tanya lagi ke si Oni. Dia jawab kalau ya memang benar apa yang gue tanyain. Si Oni bilang ke gue kalau semua curhatannya tentang kelas itu dicepuin sama circle yang ada satu kelas sama dia. Emang gimana awal circle itu kebentuk? Gue tanya lagi penasaran. Oni jawab kalau waktu kelas 2 orang yang ada di circle dalam kelasnya itu dulu satu circle sama ketua kelas dan jajarannya. Tapi semenjak kelas 3, 2 orang itu mulai interaksi sama dia dan mulai ngobrol bareng dan bahkan satu tempat les. Singkatnya, dia cerita kalau mereka bertiga jadi akrab dan ada grup obrolannya sendiri gitu. Oni sering cerita ke mereka kalau mereka itu jahat banget dan bikin dia bingung. Kenapa mereka gangguin si Oni gitu? Padahal mereka gak diganggu sama sohib gue itu. Dia cerita ke kedua orang temannya kalau dia berharap bisa baikan dengan ketua kelas dan jajarannya. Sejak saat itu dia cerita, si Oni mulai berhenti digangguin. Dan dia berpikir bahwa 2 orang temannya ini kayak cepu. Ya walaupun pada akhirnya si Oni sama ketua kelas dan jajarannya baikan sih karena hal itu. Tapi ya aneh aja gitu semua curhatannya dia sampai ke mereka. Sampai suatu hari pas dia lagi nongkrong di masjid sekolah, dia cerita kalau ternyata dia nggak sengaja lihat HP salah satu dari 2 orang temannya yang ada di circle di dalam kelas, dimana isinya adalah grup chat bareng ketua kelas itu sendiri dan jajarannya lagi ngobrolin tentang dia. Dia cerita kalau 2 orang itu nggak tahu kalau dia tahu. Nah, kalau gue simak dari pengalaman itu, pertanyaannya siapa teman yang bisa dipercaya? Ada ciri-cirinya, terutama sama 2 teman di circle dalam kelas dia si Oni ini. Hi strangers on the internet, it's me again and I wanna show you my perspective. Jadi di bagian my perspective kali ini, gue bakal jelasin sudut pandang gue tentang buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dan kali ini gue bakal bahas hukum 2, yaitu jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Sebenarnya kalau bicara soal siapa yang kita percaya itu tergantung dari kisah masing-masing orang yang dikenal. Maksudnya ya kita memiliki kisah yang berbeda-beda dengan masing-masing orang yang kita kenal. Misalkan kita kenal si A dari zaman SD dan dia teman pertama kita yang suka ajakin kita main. Atau juga contoh lain, si B dia waktu SMA kerjaannya minta minum kita terus dan malas bawa minum sendiri. Atau si C yang dulu pernah bikin malu kita di depan teman-teman lain, termasuk gebetan kita masing-masing gitu. Jadi jelas kalau setiap orang yang kita kenal berbeda-beda. Tapi di sisi lain belum tentu si A itu baik, si B itu pelit, atau si C itu keterlaluan kayak yang tadi dijelasin. Tergantung sudut pandangnya siapa gitu. Jadi sebenarnya kita tidak benar-benar kenal sama teman kita. Wah, berarti kita nggak sebenarnya berteman dong. Ya nggak juga. Karena mereka bersikap baik atau buruk ke kita akan berdasarkan bagaimana perjalanan kita bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Ya kalau mereka baik di kisah kita, apalagi pas kita lagi di kondisi dimana mereka mau berteman sama kita sedangkan orang lain nggak mau berteman misalkan, ya mereka jelas teman kita. Cuma kalau yang gue tangkap di buku ini menjelaskan bahwa ya setiap orang pasti memiliki perasaan. Bahkan orang paling bodoh amat sekalipun, ya mereka hanya cerdas dalam mengontrol emosinya aja. Mereka cerdas di EQ-nya. Nah, maksudnya dari hukum ini ya kalau logika gue ya, kita berusaha agar tidak memancing emosi negatif orang yang kita kenal itu, agar mereka tidak terkorup dengan pikiran negatif, ambisi negatif, serta hasrat untuk mendapatkan hal yang lebih dari kita dengan cara mengambilnya dari kita. Ya kalau karena usaha mereka murni tanpa merugikan kita, ya bukan masalah. Jadi masuk akal juga kenapa kita itu jangan terlalu memberikan kepercayaan yang berlebih. Bukan gak boleh ya, teman-teman telusuri aja dia, teman-temannya itu tipe orang yang bisa diajak bicara atau hanya sekedar teman main bareng aja. Pastikan teman yang dimaksud adalah teman yang sebenarnya teman. Emang apa ciri-cirinya? Well, simple sih. Coba ingat masa sulit yang teman-teman pernah rasakan. Habis itu ingat-ingat deh siapa aja yang tolong kalian pas di masa sulit itu. Kalau ada yang tolong pas masa sulit, selamat. Itu adalah teman yang beneran teman kalian. Nah, kalau percaya dengan teman, sebenarnya kalau menurut gue lebih kepada berharap kepada manusia sih. Karena ya kita percaya sama teman kita itu karena kita mengharapkan kesetiaan dari dia atau mereka. Ya tergantung berapa banyak orangnya. Jadi kalau dari sudut pandang gue tentang hukum ini adalah
kita jangan terlalu berharap penuh 100% kepada manusia termasuk teman. Tapi bukan berarti kita jadi trust issue atau malah nggak percaya sama teman kita ya. You know guys. Karena ya itu malah akan menghancurkan pertemanan karena temennya kemungkinan sakit hati kalau dituduh dan dianggap cepu. Sedangkan mereka mati-matian jaga rahasia kalian. Apalagi kalau teman-temannya itu teman yang dimaksud oleh ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, di mana teman yang sebenarnya teman adalah teman yang menolong di masa sulit. Jadi bukan soal berharap atau menaruh kepercayaan yang dimaksud, tapi lebih ke arah sudut pandangnya, lu percaya mereka itu karena apa? Apa karena teman-teman berharap pada mereka, atau percaya penuh sama mereka, atau sudut pandang lain? Dan when it comes to trust, ya kalau gue memiliki sudut pandang lain lah. Jadi gue menggunakan cara ini agar gue tidak kecewa kalau misalkan amit-amit gue jadi jauh, entah karena alasan sibuk, atau karena ada tanggung jawab masing-masing. Terlebih kalau teman ini adalah teman yang maksud, dimana teman yang tolong kita pas lagi susah-susahnya, alias teman yang beneran teman. Nah, jadi gue memiliki prinsip dimana gue menganggap teman yang ada pas lagi susah itu adalah pertolongan Tuhan, agar gue tidak merasa sendiri sebagaimana manusia makhluk sosial. Kenapa harus bawa-bawa Tuhan? Karena gini teman-teman, orang yang ada pada saat kita susah sedangkan yang lain pada gak mau berteman dengan kita, atau bahkan sampai memusuhi kita, itu kan jelas ya teman-teman kita gitu. Dan kalau lagi susah kan ketika ada hal bagus, lagi baik datang ke kita, itu bukankah suatu pertolongan? Nah, jadi gue menganggap mereka itu adalah pertolongan Tuhan. Tapi apa hubungannya sama statement lo tadi soal kita jangan terlalu berharap penuh 100% kepada manusia termasuk teman? Nah, jadi kenapa gue istilahnya bawa-bawa Tuhan ya? Karena gue gak mau kecewa sama teman-teman gue. Karena gue terlalu berharap sama manusia. Itu kuncinya. Gak mau terlalu berharap sama manusia. Justru karena gue menganggap teman-teman gue itu adalah pertolongan Tuhan, maka gue percaya sama mereka itu karena gue percaya mereka karena gue percaya sama Tuhan, bukan karena gue percaya sama manusia. Jadi dasar pemikirannya adalah mereka adalah pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau gitu kita pakai prinsip ini aja dong buat ngelawan hukum ini. Kan gue percaya sama mereka. Oke. Jadi kalau soal ini adalah bukan berarti hukum ini bisa dilawan, tapi justru ini adalah bentuk kepatuhan gue akan hukum ini. Cuma ya sudut pandangnya aja. Hal ini dikarenakan bahwa karena gue percaya Tuhan dan yakinkan gue kepada Tuhan, maka gue jadi tetap percaya teman-teman gue. Karena gue percaya pertolongan dari Tuhan dan gue percaya Tuhan. Tapi gue tidak berharap kepada mereka 100% sebagaimana gue mematuhi hukum ini. Ya kalau pemikiran gue gini ya. So for my beloved friends, hope you not been understood, okay? Gue percaya kalian karena kalian adalah bentuk pertolongan Tuhan untuk gue. Jadi sahabat gue si Oni ini udah melanggar hukum 2 dengan terlalu percaya 100% sama 2 teman di circle dalam kelasnya. Padahal 2 temannya itu berteman juga sama ketua kelas dan jajarannya. Si Oni udah ngasih mereka ruang duluan ke orang yang masih ada hasrat tertentu dan pada akhirnya ya sahabat gue ini habis dicepuin. Bukannya dapat teman di kelas yang bisa jadi benteng pertahanan dia dari si ketua kelas dan jajarannya. So that's it on my perspective. Thanks for your time and let me know your opinion in the comment section below. Nanti komentar yang keren bakal gue bacain di video selanjutnya. Okay, so have a great day strangers on the internet. See ya.